Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang hebat-hebat. Kembali lagi bertemu di kegiatan pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar-kabar anak semua? Saya harap anak-anak dan keluarga dalam kondisi sehat. Dan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi bilangan pecahan, yakni pada perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, sebelum kita mulai, di sini Bapak memiliki contoh kasus. Rahma memiliki pita berwarna merah sepanjang 6,5 meter. Pita tersebut akan dibagikan kepada 4 temannya. Setiap teman Rahma memperoleh pita sama panjang. Berapa panjang pita yang diterima oleh setiap teman Rahma? Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus ini? Sebelum kita menyelesaikannya, kita pelajari dulu mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Nah, yang pertama yakni ada perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, jika diketahui bahwa bilangan bulat A, B, dan K, nah, warnanya diganti yang putih. Nah, jika diketahui bilangan bulat A, B, dan K dengan B tidak sama dengan 0, maka jika ada bilangan bulat K dikali A per B, nah yang ini pecahan ya. Yang ini pecahan. Nah, yang ini bilangan bulat. Berarti nanti akan hasilnya hanya K dikali A per B. Nah, seperti itu. Di sini B tidak boleh 0 karena apapun yang 0 nanti hasilnya tidak akan terdefinisi. Nah, contohnya di sini misal 2 dikali dengan 3 per 4. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan 2 kali 3 per 4. Nah, sama dengan 6 per 4. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi ini berapa? 1 kan? Berarti di sini 6 kurangi 4 per 4. Jadinya 1, 2 per 4. Bisa disederhanakan lagi anak-anak? Ya, bisa. Ini kita jadikan ini 1. Nah, ini kan 2 bisa dibagi 2, 4 bagi 2. Nah, kita bagi 2 pembilang dan penyebutnya. Jadinya 1 per 2. Nah, hasilnya seperti ini. Contohnya, mudah kan? Kalau misal dibalik, misal 1 per 3 dikali 2. Nah, ini akan sama dengan 1 kali 2 dibagi 3. Nah, hasilnya 2 per 3. Nah, seperti itu anak-anak. Lanjut, kita menuju ke ini perkalian antara dua bilangan pecahan. Nah, untuk perkalian antara dua bilangan pecahan ini misalnya A, B, C, dan di bilangan bulat, maka ini misalnya ada pecahan A per B dikali C per D. Nah, nanti tinggal pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Nah, saya tulis ya, pembilang dikali pembilang, lalu penyebut dikali penyebut. Nah, contohnya di sini misal ada 3 per 4 dikalikan dengan 1 per 2. Nah, ini akan sama dengan pembilang dikali pembilang, berarti 3 kali 1 dibagi 4 kali 2. Nah, sama dengan 3 per 8. Nah, seperti itu.
Mudah bukan? Tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Lanjut ke pembagian bilangan pecahan. Nah, di sini membagi suatu bilangan dengan pecahan sama artinya dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan kebalikan pecahan tersebut. Nah, secara gampangnya berarti nanti kalau ada sesuatu dibagi dengan pecahan, maka akan sama dengan sesuatu dikali kebalikan dari pecahan tersebut. Artinya tinggal pecahan yang untuk membagi dibalik saja. Contohnya di sini ada bilangan bulat K dibagi A per B sama dengan, nah ini K dikali B per A. Nah ini kan tinggal dibalik. Nah hasilnya nanti K kali B per A. Di sini juga yang ini. Di sini A per B dibagi C per D. Nah tinggal A per B dikali, nah kebalikannya ini yang belakang, D per C. Nah ini kan juga dibalik. Nah, hasilnya akan seperti ini, A kali D bagi B kali C. Contohnya di sini misal ada 3 dibagi dengan 3 per 5. Nah hasilnya akan sama dengan 3 dikali dibalik kan 5 per 3. Nah ini nanti akan 15 per 3, hasilnya akan 5. Nah, ini boleh langsung dicoret, boleh nanti kalau bisa. Langsung coret, nah hasilnya nanti 5 sama. Seperti itu ya. Terus, kalau yang ini contohnya misal 3 per 4 dibagi dengan setengah. Nah, hasilnya nanti akan sama dengan 3 per 4 dikali 2 per 1. Karena dibalik ya. Nah, ini akan 6 per 4. Nah, ini kita sederhanakan 1. Kan 4, berarti sisanya 2. 2 per 4. Nah, kita sederhanakan lagi. Berarti 1 per 2. Nah, dibagi. Seperti itu anak-anak. Mudah bukan? Ya. Lanjut, kita ke perkalian dan pembagian bilangan pecahan desimal. Nah, mengalihkan bilangan desimal dengan bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara berikut. Masih ingat kan bilangan desimal itu yang cirinya ada komanya, ada koma-komanya. Nah, caranya ada ubahlah desimal tersebut menjadi pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kemudian bagilah pembilang dengan penyebut. Nah, contohnya ini. Nah, contohnya ini untuk langkah yang pertama sesuai dengan cara tadi kan kita mengubah menjadi bentuk pecahan. Berarti ini tinggal kita bentuk menjadi 3 per, nah ini belakang koma ada satu angka berarti per 10. Nolnya 1 dikali 1,2, belakang koma ada satu angka berarti 12 per 10. Nah ini akan hasilnya 36 per 100. Nah 36 per 100 ini kalau jadi desimal berarti 36. Nah belakang koma nanti ada dua angka karena di sini nolnya 2 menyebutnya berarti 0,36. Sebetulnya ada cara lain. Nah, cara lain. Nah, di sini kan ini 0,3 kali 1,2. Nah, ini kan di sini ada berapa? Di sini ada angka 1 di belakang koma. Di sini ada 1. Nah, nanti akan di sini belakang koma belakang tanda koma nggih. Tanda koma akan 2 angka. Nah, di sini belakang koma hasilnya akan 2 angka. Karena ini 1 tinggal dijumlahkan saja. Nah, caranya tinggal kita kalikan biasa. Ini 3 kali 12 berarti 36. Nah, nanti kan belakang koma ada 2 angka. Nah, berarti tinggal 12, 0,36. Nah, ini hasilnya nanti akan sama caranya seperti itu. Contoh lain, misal 0,06 dikali dengan 2. Nah, di sini
belakang koma ada 2, di sini tidak ada. Berarti nanti belakang koma ada 2. Nah, di sini tidak ada, di sini 2. Berarti hasilnya akan, ini kan 12. Berarti 12, seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada masih ke tadi perkalian dan pembagian bilangan pecahan desimal. Di sini ada membagi bilangan desimal dengan bilangan desimal. Nah, caranya yakni mengubah pembagian menjadi bentuk pecahan. Selanjutnya membagi pembilang dengan penjemput. Nah, seperti tadi anak-anak caranya. Nah, di sini untuk yang pertama, yang A ya. Yang A berarti 0,8 dibagi dengan 3,2. Nah, ini kan akan menjadi 8 per 10 karena belakang koma 1 angka dibagi 32 per 10. Belakang angka ada 1 angka. Nah, ini berarti menjadi 8 per 10 dikali, kan dibalik kalau dibagi itu. Nah, 10 per 32. Nah, ini nanti kita bisa coret, ini coret, ini coret. Nah, ini 8 untuk bagi 32 nanti 8 per 32. Nah, ini hasilnya akan sama dengan bagi 8 bagi 8, 1 per 4. Hasilnya ini ya. Untuk yang B, saya beri di sini. B 1,5 dibagi 0,6 berarti kan 15 per 10 dibagi 6 per 10. Nah, nanti hasilnya berarti 15 per 10 dikali, dibalik. Nah, 10 per 6. Nah, ini bisa kita coret, berarti 15 per 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi, ini kan paling dekat 12. 12 berarti kan 2 hasilnya. 2 kali 6, 12. Sisa 3. 3 per 6. Apakah bisa jadi sederhana lagi? Tentunya bisa. Nanti yang atas dibagi 3, yang bawah dibagi 3. Hasilnya 2,5. Nah, seperti ini ya anak-anak. Coba beri batas. Nah, lanjut. Nah, di sini ada operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Nah, operasi hitung campuran itu apa sebenarnya? Nah, operasi hitung campuran bilangan pecahan yakni merupakan pengerjaan hitung bilangan pecahan yang memuat paling sedikit 2 tanda operasi hitung. Bisa pembagian, bisa perkalian, bisa penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Nah, contoh di sini, setengah ditambah 2 per 3 dikurangi 3 per 4. Nah, ini kan ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang ini setengah dibagi 1/3 per 5 tambah 2 per 5 kali 4 per 9. Nah, di sini ada operasi pembagian, penjumlahan, dan juga perkalian. Nah, di sini itu merupakan operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah, urutannya untuk mengerjakannya bagaimana? Nah, urutannya sama dengan urutan pengerjaan hitung pada bilangan bulat. Nah, urutannya yang pertama ada yang pertama, tanda kurung, tanda dalam kurung. Nah, selanjutnya ada perkalian atau pembagian, dan yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Contoh di sini, nah kalau di sini tinggal, ini kan udah setara penjumlahan dan pengurangan, tinggal urut dari kiri. Nah, kalau yang ini berarti yang dikerjakan mana dulu? Ya, pembagian dan perkaliannya dulu. Berarti ini dikerjakan, yang ini dikerjakan. Nah, nanti hasilnya baru ditambah. Seperti itu. Nah, lanjut. Oh, kita sudah sampai di contoh soal, yakni kita menuju ke contoh soal yang awal tadi, bagian awal ini yang akan kita temukan. Di sini Rahma memiliki pita berwarna merah sepanjang 6,5 meter. Pita yakni 6,5 meter. Nah, akan dibagikan kepada 4 temannya. Dibagikan ke 4 temannya. Nah, setiap teman Rama memperoleh pita sama panjang. Nah, berapakah panjang pita yang diterima setiap teman Rama? Nah, ini berarti kan sama saja dengan 6,5 dibagi dengan 4 ya. Nah, caranya berarti
kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa agar lebih mudah. Caranya berarti kan 6 kali 2. Berarti di sini ya, 6 kali 2 tambah 1 bagi 2. Nah, dibagi 4. Berarti sama dengan berapa? 6 kali 2, 12 tambah 1, 13 per 2 dibagi 4. Nah, ini seperti tadi kan tinggal dibalik kalau pembagian. Berarti 13 per 2 dikali dengan 1 per 4. Nah, hasilnya yakni 13 per 8. Kita sederhanakan berarti menjadi 1. Ini kan berarti 8. 8 sisanya 5. 5 per 8. Nah, jadi ini bagian yang diterima setiap teman Rahma. Nah, jadinya bagiannya ini 1 per 1, 5 per 8 meter. Nah, ini. Jadi bagian yang diterimanya ini ya, untuk kasus ini. Contoh soal lagi. Oh, di sini ada tentukan hasil dari 7 per 50 dikali 6,25 dikurangi 40% per dibagi 0,8 ya. Nah, di sini ini merupakan contoh operasi hitung campuran tadi karena memuat lebih dari 2 tanda operasi hitung, ada perkalian, pengurangan, ada pembagian. Nah, caranya bagaimana? Di sini Bapak akan mengubah menjadi bilangan pecahan dulu semua agar lebih mudah ya. Berarti di sini 7 per 50 dikali 625 per, ini kan belakang koma ada 2 angka berarti per 100 dikurangi 40%, 40 per 100 dibagi dengan 8 per 10. Nah, sama dengan. Nah, untuk yang dikerjakan dulu apa dulu? Ya, yang kita kerjakan adalah ini. Perkalian dan pembagiannya dulu. Ya, berarti di sini ada 7 per 50 dikali 625 per 100. Nah, dikurangi 40 per 100. Nah, ini kita balik ya, langsung kita balik ya. Langsung kita balik. Kita balik menjadi 10 per 8. Nah, ini kan sama dengan. Nah, ini kita boleh coret-coret dulu. Ini kita bagi dengan 25, hasilnya akan ini, bagi 25. Bagi 25, hasilnya akan 4. Nah, hasilnya akan 4. Kita bagi 25, hasilnya akan 25. Nah, yang ini kita bagi dengan 25, hasilnya 1. Ini 1 nanti. Nah, ini kalau dibagi 25 hasilnya 2. Nah, boleh dengan coret-coret seperti itu. Boleh. Nah, nanti hasilnya berarti akan 7 per 2 kali 4 berarti 7 per 8. Dikurangi. Nah, hasilnya ini kan berarti 40. Nah, ini kita bisa coret saja. Ini kan boleh dicoret-coret asalkan dia di atas dan di bawah. Ini kita bagi dengan 10, hasilnya 1. Yang ini kita bagi 10, hasilnya akan 10. Yang ini kita bagi 8, hasilnya 1. Yang ini kita bagi 8, hasilnya 5. Nah, berarti tinggal ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi dibagi 5, 1, ini setengah. Ya. Kalau masih terasa sulit, kita akan menjadikan menjadi 5 per 10 saja, tetap saja. Nah, nanti kita tinggal seperti kemarin. Kita akan menyamakan penyebutnya dulu. Nah, berarti ini kan
paling dekat KPK-nya berapa. Ataupun tinggal dikalikan boleh, kalau bisa mencari KPK atau kecepatan persekutuan terkecil, bilangan yang bisa dibagi 8 dan 10 paling dekat, yakni 40 ya. Nah, 40 bagi 8 kan 5. 5 dikali 7, berarti ini 35. Di sini 40 bagi 10, berarti kan 4. 4 kali 5, 20. Nah, nanti hasilnya akan 35, kan ini sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan. 35 kurangi 20 berarti 15 per 40. Nah, ini kita bisa bagi dengan 5. Kita bagi 5, kita bagi 5. Nah, berarti hasilnya nanti akan 15 bagi 5, 3. 40 bagi 5, 8. Nah, hasilnya nanti akan 3 per 8. Nah, seperti itu anak-anak. Mudah bukan? Nah, ternyata kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kita sudah belajar mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Nah, silakan anak-anak pahami video berikut ini. Jangan lupa dicatat bagian yang penting-penting agar tidak lupa dipahami. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Semangat terus dalam belajar. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.